apa saja aplikasi yang bermanfaat. Ini adalah tajwid lengkap. Mari kita buka tajwid lengkap. Tajwid ini menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Ada nun mati bertemu dengan huruf-huruf berikutnya, huruf-huruf alif, ha, kho, ain, ghain, ha disebut dengan idhar. Begitupun juga dengan idgham. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, wawu disebut juga idgham bi gunnah. Kemudian kalau bertemu dengan lam ra disebut juga idgham bila gunnah. Begitupun juga dengan hukum-hukum yang lain, ada hukum mat, ada mat tabi'i, mat jaiz munfasil, mat badal, mat tamkin, mat silah qasira, mat adil disukun. Tentunya kita sambil membuka tajwid dengan penjelasan dari guru agar kita mengerti. Kemudian kita buka selanjutnya, ada aplikasi bacaan Al-Quran terjemah Indonesia. Kita buka surah, lalu kita buka misal surat Al-Baqarah, surat kedua, artinya sapi betina. Tentunya di sini ada penjelasan alif lam mim. Ini ada dzalikal kitabu la raiba fi, dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, dan seterusnya. Dan kita buka aplikasi yang bermanfaat lainnya, ada tafsir Ibnu Katsir, penjelasan Al-Quran yang diterjemahkan oleh Ibnu Katsir, kemudian dijelaskan di dalamnya termasuk penjelasan Al-Quran dengan penjelasan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal Al-Baqarah ayat 1, di situ disebutkan alif lam mim. Penjelasan dalam hadis para ulama tafsir berselisih pendapat hubungan dengan huruf-huruf yang mewakili banyak surat. Misal Al-Baqarah ayat 2, di situ dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kitab Al-Quran dijelaskan penjelasan dalam bahasa Indonesia, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain menurut pendapat para ulama. Di sini penjelasan menurut tafsir Ibnu Katsir. Mari kita buka aplikasi yang lain. Di sini ada makhrijul huruf. Ini adalah tempat-tempat keluarnya huruf dari rongga mulut. Ada sifat nafas. Nafas terdiri dari sisi nafas al-jar dan al-hamas. Hamas di sini adalah daftar hurufnya shin, kho, shod, sin, kaf, ta, fa, ha, tha, ha. Selain dari huruf hamas tadi adalah huruf jahar, dan ada sifat-sifat yang lain termasuk sisi lidah, ada al-isti'la, dan ada juga al-istifal. Ada juga dari sisi pengucapan ada asyiddah. Syiddah artinya kuat, maksudnya adalah membunyikan huruf tertahan. Ain, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ada rokhwa. Rokhwa itu artinya lepas, artinya tidak tertahan. Dan tawasud artinya pertengahan. Bunyinya misal ain, misalnya ta'lamun tidak dibaca ta'lamun, namun setengah mengeluarkan, setengah tertahan, setengah mengeluarkan ta'lamun. Baik, mari kita keluar. Ada aplikasi lain yaitu Nahwu Shorof. Nahwu Shorof ini adalah tata cara belajar bahasa Arab. Tentunya harus dengan penjelasan seorang guru. Kalau kita belajar sendiri membuka agak sulit untuk memahami, karena di situ terdapat ada fi'il, ada huruf, ada isim. Maksud dari huruf adalah kata bantu, isim adalah kata benda, dan fi'il adalah kata kerja. Fi'il dibagi menjadi banyak, ada fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari,
kata kerja sekarang atau ke depan, fi'il amr, kata kerja perintah, dan ada macam-macam lain. Baik, mari kita keluar. Kita menuju ke Al-Quran Perkata. Al-Quran Perkata ini adalah menjelaskan tentang tarjim Al-Quran Perkata, yaitu terjemah Al-Quran pertama, yaitu apabila kita menerjemahkan surat Al-Baqarah misal ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita terjemahkan satu persatu. Dzalika artinya itu, kitabu artinya kitab, la tidak ada, raiba keraguan, fi di dalam, kalau ada hak di belakangnya jadi di dalamnya, hudan petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya harus dengan penjelasan seorang guru agar kita mengerti. Contoh ayat yang ketiga, alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna artinya mereka beriman. Kalau ada huruf yang diawali dengan ya belakangnya wawun nun artinya mereka beriman. Kalau diawali tak belakangnya wawun nun artinya kalian beriman. Begitupun seterusnya. Baik, mari kita keluar. Kita buka aplikasi berikutnya, ada ayat Al-Quran. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghafal Al-Quran dengan mengulang-ulang. Misal surat Al-Baqarah ayat ke-220 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Cara menghafalnya adalah dengan memutar seperti ini. Nanti kita ulang. Dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'a Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Kita bisa menyeting untuk qoriknya. Qoriknya itu artinya yang membaca Al-Quran ini. Ada Syekh Abdurrahman Asyutes, ada Syekh Abdurrahman Al-Ausi, ada Syekh Misyari Rosyid, ada Syekh Sa'ad Al-Humidi, ada Syekh Hani Arifai, ada banyak sekali Syekh. Bisa kita memilih mana suara Syekh yang kita sukai. Baik, mari kita keluar. Kita menuju ke Hadis Arba'in. Hadis Arba'in ini adalah aplikasi untuk membahas tentang hadis dari Imam An-Nawawi. Arba'in, kitab Arba'in artinya kitab 40-an yang berisi 40 hadis lebih, sekitar 42 hadis yang isinya semua diringkas oleh Imam An-Nawawi. Baik, mari kita keluar. Kita menuju ke aplikasi Fikih Ilmu Waris. Fikih Ilmu Waris ini dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Namun di sini ada penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran maupun ada di dalam hadis, tentunya dengan penjelasan seorang guru. Baik, mari kita buka Syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram ini adalah kitab hadis karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Bulughul Maram, syarah artinya penjelasan. Syarah Bulughul Maram artinya penjelasan dari Bulughul Maram. Tentunya dengan penjelasan seorang guru kita pelajari ini. Baik, kita akan menuju ke Sahih Bukhari. Ini adalah kitab ringkasan dari Sahih Bukhari. Ada bab ilmu iman, ada bab wudu, bab mandi, bab haid, tayamum, sholat, waktu sholat, azan, sholat Jumat, dan seterusnya.
Ini adalah kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Ada juga di sini tentang Sahih Muslim dan kitab Imam 4 yang lain. Baik, mari kita buka tentang Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini adalah kitab karangan Imam An-Nawawi juga. Termasuk kitab An-Nawawi, yaitu kitab Arba'in, Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lain. Al-Adhkar termasuk karangan Imam An-Nawawi. Baik, kita tutup sebentar, kita buka ke aplikasi lain. Ada ini dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini adalah karangan Imam Adz-Dzahabi yang membahas tentang kitab dosa-dosa besar, karangan Imam Adz-Dzahabi. Isinya banyak tentang dosa besar pertama, tentang dilarangnya syirik, dosa kedua membunuh jiwa yang diharamkan, dosa yang ketiga meninggalkan sholat tanpa udzur, ada yang sampai dosa yang banyak sekali, dan ini sampai ke dosa yang 33, yaitu perempuan menyerupai lelaki dan sebaliknya. Baik, kita keluar menuju satu hari satu hadis. Jadi ini menjelaskan tentang satu hari, tiap hari update satu hadis. Jadi kita bisa membaca ini hari Kamis tentang syair Rasulullah. Isinya ini tentang An-Nasi radhiyallahu an kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghadati baridatin wal muhajiruna wal ansaru yaghfiruna al khandaq faqala Allahumma innal khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah فأجابوا نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا, yang artinya dalam bahasa Indonesia dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar di suatu pagi yang dingin, sedang kaum Muhajirin dan Ansor sedang menggali kondak atau parit. Lantas beliau bersabda dengan sebuah bait syair, "Ya Allah, sesungguhnya kebaikan sejati adalah kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin." Maka para sahabat menyahut dengan bait syair pula, "Kami adalah yang berbaiat kepada Muhammad untuk jihad sepanjang hayat." Dan ini tentang digeser ke kanan, ini adalah penjelasan syarah dari hadis tersebut. Lalu kita geser tekan tombol biru, ini ada hari Jumat besok, update besok, Kamis, Rabu kemarin, setiap hari update hadis. Jadi kita bisa baca hadis satu hari. Baik, kita keluar, kita masuk ke dalam kisah sahabat Nabi. Kisah sahabat Nabi ini tentunya menjelaskan tentang riwayat para sahabat. Ada Khulafaur Rasyidin, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Tolha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan lain sebagainya, termasuk di sini semua sahabat. Terus kemudian kita menuju ke Muslim Pro. Muslim Pro ini adalah aplikasi untuk melihat kapan waktu adzan dimulai atau menjelang adanya adzan, waktu adzan dimulai, waktu sholat dimulai. Jadi nanti maghrib ini jam 17.57, jadi waktu kurang 2 jam, nanti bisa diupdate menjelang maghrib, nanti akan keluar di beranda. Baik, kita keluar. Mari kita lihat untuk aplikasi yang lain. Ini ada tentang kitab tauhid. Nah, di sini tertulis kitab tauhid. Biasanya ada Al-Hikam, kitab tauhid. Ini dijelaskan ada bab 1 tentang makna iman, hakikat iman, rukun iman, dan tentunya dengan penjelasan seorang guru. Baik, terima kasih untuk beberapa aplikasi ini yang sudah sangat membantu bagi kita. Mari kita download, mari kita buka, dan kita pelajari setiap hari agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.